Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yuni Prambeni sebagai dosen mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan teman-teman yang saya banggakan yang sedang menonton video ini. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni, di mana beliau sudah memberikan tugas individu mengenai analisis suatu kasus pengambil alihan suatu perusahaan yang melibatkan tenaga kerja di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Adam, saya mahasiswa semester 2 dari Teknik Sipil, Jakarta Global University. Oke, pertama-tama saya akan mengenalkan kasus ini terlebih dahulu. Mungkin awalannya saja ya, di mana pemerintah mengembalikan pengelolaan salah satu ladang minyak terbesar Indonesia yang dikuasai oleh PT Chevron Pacific, yaitu Blok Rokan. Jadi Indonesia mengambil alih kembali ladang minyak yang dikuasai oleh PT Chevron Pacific. Pemerintah menunjuk PT Pertamina menjadi kontraktor baru di wilayah kerja minyak, gas, dan bumi Rokan mulai 8 Agustus 2021 mendatang. Pertamina melalui Direktur Samsu Alam menyatakan bahwa perseroannya siap mengucurkan dana sebesar 1.008 triliun. Wow, sungguh banyak sekali ya. Investasi tersebut akan dikeluarkan untuk 20 tahun ke depan. Tidak mengherankan kenapa Pertamina sangat menanamkan investasi besar untuk blok tersebut. Pasalnya, potensi minyak di blok tersebut cukup besar. Kementerian SDM memperkirakan bahwa cadangan terbukti mencapai 500 juta barel hingga 1,5 miliar barel per barel minyak. Bagaimana nasib tenaga kerja yang dipindah kerjakan tersebut? Yuk kita simak video selanjutnya. Izinkan saya melanjutkan materi yang sudah diperkenalkan di awal video tadi. Oke, next. Ini ada suatu berita atau suatu kasus yang datangnya dari kompas.com, di mana judul tersebut adalah Blok Rokan akan beralih dari Chevron ke Pertamina. Bagaimana nasib para pekerja? Next. PT Pertamina akan mengambil alih pengelolaan Blok Rokan yang ada di Riau dari PT Chevron Pacific Indonesia pada Agustus 2021 mendatang. Nantinya blok migas ini akan dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Dan yang menjadi sorotan dalam peralihan ini adalah bagaimana kepastian masa depan para pekerja di Blok Rokan. Menurut Budiman, dari indikasi-indikasi yang diperoleh, bahwa pada umumnya para pekerja di Blok Rokan cukup antusias untuk pindah ke Pertamina. Ia bilang dalam 2 bulan ke depan, Pertamina harus menindaklanjuti beberapa hal terkait tenaga kerja Blok Rokan. Ya, ini offer letter, transfer of employee, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait program perubahan manajemen. Proses ini dilakukan berkoordinasi dengan pihak Chevron dan SKK Migas. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana jika Anda menjadi pekerja yang terkena kebijakan tersebut? Hal yang saya lakukan adalah menanyakan bagaimana offer letter atau surat kontrak yang dijanjikan oleh perusahaan dan para pekerja. Bagaimana sih kelanjutan nasib kami mengenai hak dan kewajiban kami? Next. Dalam surat kontrak harus memiliki beberapa hak dan kewajiban. Di sini sesuai dengan materi yang diberi oleh Bu Yuni Prambeni, terdapat 2 hak inti yang harus diperoleh oleh para pekerja. Yang pertama, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama.
terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 5, yang berbunyi, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Yang kedua, hak penempatan tenaga kerja. Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Jadi, di dalam surat kontrak tersebut harus ada dua hak ini yang dipenuhi oleh perusahaan. Selain dua hak tadi, hak-hak lain juga harus diperhatikan, seperti yang pertama, hak memperoleh upah, hak mendapat pelatihan kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, dan hak mendapatkan kesejahteraan. Ya, kesimpulannya, pemindahan pekerja atau transfer of employee harus memperhatikan hak-hak pekerja yang sebelumnya sudah ada. Dan dalam surat kontrak tersebut harus jelas, transparan, mengikat, dan tidak ada diskriminasi. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.